Baik, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau baik. Engkau mengasihi kami. Kami adalah anak-anak yang sayangi. Kami adalah umat yang diberkati. Dan kami bersyukur keberadaan kami sangat diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Kami percaya hidup kami, hari-hari kami dalam kendali, dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kita bersyukur. Kami memberikan firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari katakan seperti apa yang saya katakan, bisa diikuti. Katakan, saya anak kesayangan Bapa. Katakan lagi, saya anak yang paling dikasihi Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya adalah Pendeta Irwanto Thomas. Namanya saja seperti orang Jawa, tapi Ulita. Bapak Ibu, saya Ulita kita di bawah guna utang Ulitahi. Tapi saya berasal dari Kapuas, Bapak Ibu. Ya, asal saya Kapuas. Bapak mama saya orang Mendumai. Ya, saya 75% berdarah Mendumai. 25%-nya berdarah Teladan, nanti Kapuas juga. Ya, tapi saya lahir di Kapuas. Dan saat ini, Bapak Ibu, saya melayani di Gereja BMA Kasongan. Ya, Bapak Ibu tahu Kasongan ya? Yang paling terkenal di Kasongan adalah buah duriannya. Ya. Puji Tuhan, hari ini saya datang bersama istri, ada di depan. Istri saya itu Ibu Selvi atau Ibu Sasa biasanya, dan kedua anak saya ada di belakang. Jonah, B. Thomas, dan tim namanya Thomas. Saya bisa perkenalkan keluarga saya itu boleh bagi berdiri. Ibu Sasa, Jim dan Gen di belakang. Ya, anak saya sudah besar. Ya. Yang besar itu kelas 3 SMA, sekolah di Bandung, SMA Bandung. Yang keduanya kelas 3 SMP, masih di Kasongan. Ya, puji Tuhan, hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan di Kuala Turun. Maaf, saya bisa sebut Kasongan. Saya masih agak harus menyesuaikan menyebut Kuala Turun atau Turun. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Dan juga senang bisa bertemu dengan Bapak Bupati yang juga sudah lama kami kenal. Waktu dari awal-awal dulu juga sebelum Bapak bertarung di pemilihan pertama, kita pernah mendoakan waktu itu di rumah Pak Beri. Kita sama Pak Beri di Jatah. Jadi kita berdoa di sana. Itulah pertama kali saya bertemu dengan Pak Jaya dan seterusnya. Nah, beberapa kali juga ketemu. Puji Tuhan, hari ini saya bisa ada di sini. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan. Tema Natal BFA seluruh Indonesia, bukan BFA, ya BFA betul, BFA. Ya, adalah Grace and Truth Came by Jesus Christ, atau kasih karunia dan damai dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, tema Natal ini sangat luar biasa. Hari ini saya mau membagikan firman Tuhan, sesuatu yang mungkin bagi kita adalah sesuatu yang baru kita dengar, atau sesuatu yang mungkin juga sudah kita dengar. Baik yang belum, yang baru dengar ataupun yang sudah pernah dengar, saya percaya firman Tuhan hari ini akan pasti memberkati saudara. Amin. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Semua agama adalah tentang manusia yang mencoba menjangkau Tuhan dengan disiplin dan perbuatan baik. Ya. Semua agama. Saya akan jelaskan Bapak Ibu. Nah, jadi ajaran-ajaran agama itu mengajarkan kita bagaimana kita itu bisa menjangkau Tuhan. Bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan, mencapai Tuhan. Dengan cara apa? Disiplin. Dengan cara apa? Taat. Harus taat. Berbuat baik supaya kamu selamat. Taat supaya kamu selamat. Taat supaya kamu dibenarkan. Taat. Disiplin, apa saja. Tetapi dalam Injil Yesus Kristus, yaitu Injil kasih karunia,
Tuhan turun ke tempat kita untuk mengangkat kita ke tempatnya. Jadi kalau agama itu mengajar kita untuk kita bisa datang ke Tuhan. Tetapi Injil kasih karunia, Tuhan itu datang ke dunia. Bukan kita yang datang ke Tuhan, tapi Tuhan yang datang ke dalam dunia ini. Ya Bapak Ibu, bagaimana dia datang? Dia menjadi manusia. Setelah itu apa yang dia lakukan? Ya, dia turun ke dunia, kemudian dia mengangkat kita. Ya, terus dia membawa kita ke tempatnya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika malaikat jatuh dalam dosa, ingat Bapak Ibu, yang pertama kali jatuh dalam dosa itu bukan manusia, tapi malaikat. Ya, malaikat, kitab Yeskiel ya, pasal 14 menjelaskan bahwa malaikat yang pertama kali jatuh dalam dosa. Dan ketika malaikat jatuh dalam dosa, malaikat itu dibuang. Siapa namanya? Malaikat itu adalah Lucifer. Lucifer dibuang. Sepertiga dari malaikat di surga mengikuti dia dan menjadi setan. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak membuang manusia, tapi Tuhan justru turun ke dalam dunia. Dia cari manusia. Saudara, kita baca kitab Adam, dia katakan, "Adam, di manakah kalian?" Ketika mereka jatuh dalam dosa, dia mencari Adam. Makanya saya katakan Injil Yesus Kristus adalah yang Injil kasih karunia, di mana Tuhan turun ke tempat kita untuk mengangkat kita ke tempatnya. Jadi kalau malaikat jatuh dibuang, tetapi kalau manusia jatuh dicari dan dibawa ke tempatnya. Bapak Ibu, kalau saudara tidak pernah pergi ke Amerika, ya, dan yang membawa saudara hari ini, ya, yang mengajak saudara untuk pergi ke Amerika adalah Oden ya, Dentino. Bapak Ibu kira-kira yakin nggak sampai ke Amerika? Gak yakin, betul ya? Mungkin bisa, tetapi rasanya itu gak yakin. Kenapa itu sampai? Bahasa Inggris tidak tahu. Paling this is the buntis, gitu aja. Ya, what is this? Wah, this is the buntis. Paling gitu aja. Dino ya, Oden. Tetapi kalau orang Amerika yang ngajak saudara yakin tidak bisa sampai? Yakin ya. Bagaimana ngomongnya? Tujuannya kemana? Di bandara bagaimana? Artinya apa? Yesus dari surga, dan dia membawa saudara ke surga. Artinya apa? Saudara pasti sampai surga. Amin. Itulah keuntungan kita. Dia datang dari surga, turun ke bumi, dia bawa kita ke surga. Yakin pasti sampai ke surga. Amin. Lanjut. Tetapi ceritanya, skenario-nya berbeda Bapak Ibu. Ya, ketika manusia diciptakan segambar dengan Allah, diciptakan dengan kehendak bebas yang berisiko. Semua tahu kita ada kehendak bebas yang free will, bahasa Inggris itu free will. Jadi manusia diciptakan Allah, segambar dan serupa. Saudara Bapak Ibu bayangkan, segambar dan serupa. Jadi saya akan, semoga waktu ini sampai sempat, saya akan bagikan maksud itu bagaimana. Nah, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, tetapi ada satu yang membedakan ciptaan manusia dan ciptaan yang lain, yaitu adalah kehendak bebas. Tuhan menaruh kehendak bebas dalam diri manusia. Dan ternyata Bapak Ibu, kehendak bebas itu yang diciptakan dalam diri manusia itu adalah penuh dengan resiko. Apa resikonya? Resikonya adalah yang diciptakan menolak penciptanya, dan itu terjadi. Manusia karena kehendak bebas itulah manusia memilih untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sehingga akhirnya apa? Manusia jatuh dalam dosa, dan disitulah mereka menolak Tuhan. Mereka menolak untuk mentaati Tuhan, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Pertanyaannya, kalau begitu kenapa Tuhan kasih kehendak bebas, Pak Pendeta? Kalau tidak ada kehendak bebas, maka Tuhan tidak akan bisa menikmati cinta kasih dari umatnya. Harus ada
timbal balik. Cinta itu kan harus ada timbal balik, Bapak Ibu. Ini yang sudah menikah, suami istri, ya. Kenapa menikah? Karena saling mencintai kan, saling mengasihi, betul. Nah, jika tidak ada perasaan kehendak untuk memutuskan aku mencintai kamu, ya aku mencintai kamu, maka pernikahan itu akan seperti Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi. Ya tapi lebih dari sini, ewek Datuk Maringgi, ewek Siti Nurbaya. Ya, itu cerita di daerah Sumatera Barat kalau tidak salah ya, di mana seorang kaya yang memaksa untuk menikah dengan seorang perempuan, ya, mengambil istri, tapi perempuan itu tidak mau, kawin terpaksa. Nah, sama dengan itu Bapak Ibu. Apa enaknya kita menikah, ya, dengan orang yang tidak punya perasaan cinta dengan kita? Betul? Nah, oleh sebab itu diperlukanlah kehendak bebas, sebuah kehendak keputusan dalam hati untuk memutuskan aku mau mencintaimu. Itulah alasan Tuhan menaruh kehendak bebas dalam diri manusia, supaya manusia bisa memutuskan dalam dirinya, I will, aku mau, ya Tuhan, aku merestui kasih-Mu, aku sayang adanya. Kalau nggak ada itu, maka Tuhan tidak bisa menikmati cinta umatnya. Cintanya hanyalah bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan kan putih kok. Jatuh hiau. Tapi kalau bertepuk kedua tangan, berbunyi. Ada iramanya, ada nadanya. Tepuk pramuka. Nah, kan ada bunyinya, ada nadanya. Nah, itu alasannya Bapak Ibu. Kenapa kehendak bebas tetap ditaruh dalam diri manusia, walaupun Tuhan tahu itu berisiko. Karena Tuhan ingin manusia bisa meresponi cintanya. Nah, setelah manusia itu berdosa, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi? Ya, di dalam kita buka dulu di dalam bisa switch ke ayat Alkitab, Yohanes 1 ayat yang 17. Keluar dari materi atau ada di dalam materi, gak apa-apa. Coba di dalam di halaman, beberapa halaman di slide yang keberapa itu ya. Ya, buka aja di slide itu. Klik next slide-nya. Lanjut slide-nya. Ya, terus. Ya. Oke. Nah, di situ yang 1 ayat 16 sampai 17 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Perhatikan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ini tema Natal. Sebab kasih karunia dikatakan, ya, diberikan oleh Musa. Nah, ketika manusia itu dalam dosa, Bapak Ibu, Tuhan sebetulnya memberikan suatu tatanan aturan untuk hidup manusia, dan Tuhan mau menolong manusia supaya manusia itu menjadi kudus dan benar di hadapannya. Tetapi manusia bersikap lemah, bersikap sombong. Kita lihat ceritanya ya di slide yang ketiga yang tadi, asal mula hukum Taurat. Kita buka dalam Taurat pasal 19. Bisa switch ke ayat Alkitab biasa. Karena saya tidak buka, tidak tulis ayatnya karena terlalu panjang. Oke, Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Ya. Itu di ayat itu, Keluaran 19 ayat 5. Ganti ke Alkitab aja. Ke ayat Alkitab. Keluar dari PowerPoint-nya, terus masukkan ayat Alkitab. Ya, sambil saja Bapak Ibu mereka siapkan. Saya baca di handphone saya. Kalau Bapak Ibu punya handphone, buka saja Alkitab saudara di handphone.
Kita akan baca. Saya akan jelaskan, ini sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berstatus sebagai seorang pendeta, saudara akan memahami pengertian ini begitu luar biasa. Ya, apa yang saya dapatkan rema di sini. Inilah asal mula hukum Taurat itu ada. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, ya Keluaran pasal 19. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, kata Tuhan ya kepada bangsa Israel pada saat itu, dan berpegang pada perjanjian-Ku. Sudah? Oke. Sudah ya? Nanti diikutin, berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku, kata Tuhan. Ya. Menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Jadi kata Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh dengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi harta kesayanganku. Jadi yang kau gini au pantawa, jika lumun auku, maka kau akan menjadi hartaku. Kau menjadi kesayanganku, jadi anakku. Ayat yang ke-6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Dan inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi buat Tuhan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Jadi di ayat 6 ini Bapak Ibu, jelas sekali Allah mengatakan bahwa kamu akan menjadi bangsa yang kudus. Nah, menjadi bangsa yang kudus, maksud Tuhan adalah kamu menjadi kudus oleh karena aku yang membuat kau menjadi kudus. Paham maksud saya? Kamu menjadi harta kesayanganku, lalu kamu akan menjadikan sebagai bangsa yang kudus. Aku akan menjadikan kamu sebagai bangsa yang kudus. Itu Tuhan katakan. Oke, nah lanjut. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah ini di ayat yang ke-8 ini. Ayat yang ke-8 ini bangsa Israel dengan begitu pomah dan sombongnya. Sudah? Ayat 8 mana? Bukan ayat 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Dikatakan, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika Tuhan menyampaikan, kamu akan menjadikan harta kesayanganku, aku akan menguduskan kau menjadi bangsa yang kudus. Tapi mereka mengatakan, segala apa yang difirmankan Tuhan, kami akan lakukan. Coba bayangkan, mereka dengan gagah beraninya, sombongnya mengatakan, kami akan melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Oke? Berfirmanlah Tuhan ayat 9 kepada Musa. Mereka sombong sekali kan? Mereka pikir bahwa mereka bisa melakukan segala perintah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Lalu Musa mengatakan, Tuhan, ewet Israel, Tuhan ewet, pokoknya narai jam perintahmu akan ewet ikuti, akan numun ewet, ike pasti numun, uras narai. Wah, kau luar biasa. Ya. Nah, sehingga akhirnya ayat 10 ini muncul. Karena mereka dengan sombongnya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah pada bangsa itu, berubah oleh perintah Tuhan. Berubah. Tuhan katakan, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Di ayat 10 jelas, Tuhan mengubah perintahnya. Silahkan kalian menguduskan dirimu sendiri. Yang tadinya Tuhan katakan, aku yang akan menguduskan kamu. Tapi yang berikutnya Tuhan katakan, silahkan kuduskan dirimu sendiri. Inilah asal mula hukum Taurat yang muncul. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mengatakan kepada kita, buka di slide berikutnya. Buka slide berikutnya. Next. Lanjut lagi. Ya. Perhatikan Bapak Ibu. Dalam Roma 7 ayat 12, firman Tuhan mengatakan, hukum Taurat adalah kudus, dan perintah Tuhan dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jadi hukum Taurat itu Bapak Ibu kudus. Tadi firman Tuhan mengatakan hukum Taurat ya diberikan melalui Musa, tapi kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Sehingga hukum Taurat ini sangat identik dengan Musa.
Taurat itu Bapak Ibu kudus. Hukum Taurat itu adalah perintah Tuhan yang juga benar dan baik. Nah, hukum Taurat itu kudus, benar dan baik, tetapi yang disuruh untuk mentaatinya adalah manusia yang berdosa. Pertanyaannya, boleh ke dia? Boleh ke dia? Dia mungkin Bapak Ibu sampai manuk tumbuh kasihnya, dia akan tahu. Gak akan mungkin Bapak Ibu manusia yang berdosa disuruh untuk melakukan hukum Tuhan yang kudus. Tidak akan bisa. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekarang harus ada yang melakukannya, yang menolong kita. Amin. Sebelum saya lanjutkan, kita buka Roma 7 ayat 5 di slide yang keempat. Sebab waktu kita masih hidup, lanjut. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam menuntut tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Jadi firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu dari ayat ini bahwa hukum Taurat itu merangsang perbuatan dosa. Hukum Taurat itu kan kudus benar, tapi justru karena hukum Taurat itu merangsang kita, merangsang diri kita ini untuk berbuat dosa. Kita buka video, ada video sudah disiapkan? Coba kita buka, kita tonton video ini. Video pendek yang ada hubungannya dengan ayat ini. Roma 7 ayat 5. Ya. Saya tidak tahu kelihatannya. Itu ada tulisan, jangan lihat ke dalam lubang ini. Nah, ya, jangan lihat dalam lubang ini. Nah, ini nempak aja nak wadai, apa wadai? Ya kan? Jadi mandek, apa ya mohon? Tidak boleh lihat ke dalam lubang ini. Penasaran Bapak Ibu, ngarai gua. Ingat mau? Ya kan? Tujuan nih, bagi hidayah malah pare. Bapak Ibu, kira-kira ada berita yang telah kerja. Sorry ya, saya campur-campur dengan bahasa Dayak. Baik ya. Ini mah jauh, mah nggak yang belum. Ya, jangan. Oh iya. Wah, nah. Jadi mandiri loh, Jadi Bapak Ibu begini, sudah. Video ini adalah gambaran bahwa ketika kata jangan disampaikan memancing keinginan tahuan kita. Makanya firman Tuhan kata, jangan berzina. Ada semacam perasaan ingin kayak mau nabisi yang berzina. Paham Bapak Ibu? Jadi hukum Taurat itu diberikan sesuatu yang merangsang keinginan kita untuk berbuat dosa. Oke? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena hukum Taurat itu kudus benar, kemudian yang disuruh melakukannya adalah manusia yang berdosa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, tidak mungkin manusia bisa melakukannya. Nah, di dalam Galatia ayat 12, kita buka ayat berikutnya dari ayat 12. Nah, itu sampaikan. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Dalam terjemahan YHWH-nya, jalan menurut hukum mengatakan bahwa orang diselamatkan dengan menaati setiap hukum Allah tanpa tergelincir sedikit pun. Ini sangat berbeda dengan jalan menurut iman. Jadi kalau Bapak Ibu begini, keselamatan bisa kita peroleh dengan dua cara. Yang pertama, taati hukum Taurat, tapi jangan tergelincir sedikit. Ada kitab Galatia mengatakan, jikalau kau bersalah satu dari semua hukum, maka kau akan bersalah karena semua hukum itu. Oke? Dan firman Tuhan mengatakan, tetapi dasar hukum Taurat adalah bukan iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi saya mau Bapak Ibu mau mengajak saudara untuk mengerti hari ini bahwa jangan berpikir hukum Taurat itu adalah sesuatu yang tertulis di dalam hukum-hukum orang Yahudi.
jangan bunuh, jangan mencuri. Bukan itu. Bukan, maksud saya, iya betul itu, tetapi tidak hanya itu. Ya, itu hukum Taurat di zaman dulu. Tetapi saya mau sampaikan Bapak Ibu adalah hukum Taurat zaman modern. Hukum Taurat zaman modern yang hari ini kita hidupi hari ini adalah jikalau setiap kita berpikir bahwa saya akan mendapatkan sesuatu jikalau saya melakukan sesuatu, maka itu hukum Taurat. Jikalau kita berpikir bahwa saya akan diberkati kalau saya menabur misalnya, ya, memang ada firman-Nya kalau kamu menabur kamu menuai. Tetapi konsepnya bukan seperti itu. Konsepnya adalah kita menabur karena kita sudah diberi, kita memberi karena kita sudah diberi. Atau kita berpikir seperti ini, Bapak Ibu sekalian, saya dibenarkan jikalau saya melakukan A, B, C, D. Aku rajin sembahyang, aku rajin ke gereja, aku banyak memberi. Tidak salah semuanya itu dilakukan. Tetapi cara berpikirnya, jikalau kita memperoleh berkat, dibenarkan, diselamatkan oleh karena apa yang harus kita lakukan, nah itu dia menjadi hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu adalah, seperti perhatikan, dasar hukum Taurat adalah bukanlah iman dari siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi apa yang kita lakukan, maka kita hidup oleh karenanya. Makanya dikatakan dalam Galatia, jalan menurut hukum mengatakan bahwa orang diselamatkan dengan mentaati setiap hukum Allah tanpa tergelincir sedikit pun. Ini sangat berbeda dengan jalan menurut iman. Terus Pak, berarti dalamnya tidak bisa bayar. Gak apa-apa kita harus menabur, memberi. Bukan seperti itu. Saudara menabur, memberi, ibadah, mencari Tuhan, dasarnya bukan supaya mendapatkan sesuatu, tetapi karena saudara sudah mendapatkan sesuatu. Saudara tidak berbuat dosa bukan karena saudara takut masuk neraka, bukan takut dihukum Tuhan, tetapi saudara tidak berbuat dosa karena saudara meresponi kasih Tuhan. Contoh Bapak Ibu, misalnya aku tuh anak uluhan, jeku mbak ulu, berkah kuriku, ulu tuh tahu dengan aku, yang ulah aku, pekanan aku. Kan area belum tek kan pengintas tuh kan, ya kan, nyakula aku makanan aku tahu dengan sampai aku berhasil, sampai aku kuliah lulus jadi sarjana, jadi pegawai negeri, kawin mangat sana mangat mapa yang tulas dia dulu kita tahu dengan mengerti, masa saya harus kurang ajar jahat sama orang yang sudah baik sama saya, mengerti maksud saya? Kurang ajar para Bapak Ibu. Namun sampai kita tunas dengan dulu jadi baik dengan kita. Nah, begitulah konsepnya. Begitulah cara berpikir kita dengan Tuhan. Kita harus membalik bahwa selama ini kita berpikir bahwa kita beribadah, kita pergi ke gereja, kita menabur, kita memberi, kita memberikan perpuluhan supaya kita mendapatkan ini, supaya kita diberkati, supaya kita selamat, supaya kita dibenarkan, supaya kita diampuni, supaya. Nah, ketika kita berpikir seperti itu, itulah yang saya sebut dengan hukum Taurat. Dibenarkan apabila kau melakukannya. Padahal kita melakukan itu, kita tetap harus melakukannya. Pergi beribadah, sembahyang, memberi persepuluhan, mengasihi menabur, berbuat baik, tetapi dasarnya adalah karena kita tahu Tuhan sudah baik sama saya. Tuhan sudah mengasihi saya. Sadari engkau adalah anak yang dikasihi. Tapi kalau engkau tidak sadar bahwa Tuhan sudah mengasihi kamu, makanya kita jahat sama Tuhan. Menjadi manusia. Dalam Matius 5 ayat 17 firman Tuhan mengatakan, dia menggenapi dan dia datang ke dalam dunia. Coba menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya baca ayatnya. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi
Yesus datang ke dalam dunia ini, Bapak Ibu. Dia melakukannya bagi saudara dan saya. Dia menjadi manusia. Yang melakukan hukum itu adalah manusia. Jadi Yesus datang ke dunia ini melakukan hukum yang tidak mungkin manusia bisa melakukannya. Tetapi yang melakukannya itu harus manusia. Makanya Yesus datang, Allah datang menjadi manusia untuk melakukan hukum Taurat, menggenapi seluruh hukum Taurat, mewakili saudara, menjadi saudara dan saya, dan menyelesaikannya bagi kita semuanya. Sehingga dia berkata, barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, bahkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada lagi sesuatu yang harus kita usahakan dan upayakan untuk memperoleh keselamatan. Tidak lagi sesuatu yang kita usahakan dan upayakan untuk menjadi benar. Tidak ada Bapak Ibu. Kenapa? Semuanya hanyalah kasih karunia. Pemberian Tuhan bagi kita. Katakan amin. Amin. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kita buka di slide. Buka di slide. Di PPT. Lanjut. Ini ayat tadi sudah. Oh, enggak apa-apa. Ayat sebelumnya. Yang ayahnya belum saya baca. Enggak ya, bukan. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, ya. Stop. Nah, ayahnya mengatakan seperti ini. Karena Musa hanya memberikan Taurat disertai tuntutannya yang berat dan hukuman tanpa ampun. Tetapi Yesus Kristus membawa pengampunan yang penuh dengan kasih bagi kita. Saudara lihat dalam cetak tebal di 16 ayat 17 itu dikatakan ayat berikutnya, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Jadi Bapak Ibu, hukum Taurat itu datang melalui perantara. Musa itu perantara melalui, tetapi kasih karunia bukan lagi perantara, tapi sang kasih karunia yang datang. Ia buat di rumah. Dia sendiri yang datang. Kalau hukum Taurat hanyalah perintah hukum yang diberikan melewati, seperti misalnya kayak saya, Bapak Ibu, saya kirim rekaman suara saya rekam suara saya, dan saya kirim suara rekamannya nih, tolong rekaman suara saya ini sampaikan ke Pak Lutan. Nah itu hukum Taurat seperti itu. Rekaman suara yang disampaikan ke Pak Lutan, tetapi kasih karunia bukan cuma rekaman. Saya langsung datang ke Pak Lutan, saya langsung ngobrol dengan dia. Itu yang terjadi. Yesus datang langsung ke dalam dunia. Amin. Efesus 2 ayat 8. Lanjut ya berikutnya. Saudara perhatikan. Sebab karena kasih karunia, ya, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke, saya berhenti dulu di situ. Sudah perhatikan. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan. Artinya keselamatan. Kita sekarang berbicara Natal. Natal berbicara tentang Yesus lahir. Oke? Tetapi Bapak Ibu sekalian, kelahiran Yesus ini adalah awal mula misi penyelamatan terjadi. Dan kehadiran Yesus dikatakan Bapak Ibu, dialah sang kasih karunia itu. Karena kasih karunia, karena Yesus datang, kita diselamatkan. Dan dikatakan, dan kasih karunia itu adalah bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi pemberian Allah itu, pemberian itu artinya apa Bapak Ibu? Hadiah. Oke? Bukan karena usaha saudara. Itu hadiah. Coba Bapak Ibu, coba Bapak Ibu berpikir, bagaimana mungkin kita menaruh label harga pada hadiah yang Tuhan berikan kepada kita? Jadi kita tidak perlu memberikan label harganya lagi. Kalau ini hadiah, betul? Itu hadiah saja. Kamu tidak perlu membayarnya. Tapi orang Kristen saat ini Bapak Ibu, mereka sudah mendapatkan hadiah dari Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka taruh label harga, terutama para pendeta-pendeta. Saya pendeta. Saya dulu seperti itu. Saya perlu dengan ancaman pada jemaat. Saya taruh label harganya. Kalau kamu diberkati ini harganya. Kamu harus banyak puasa, kamu harus banyak doa, kamu harus banyak-banyak pasarung. Anak kerja kita berpasarung.
sesuatu itu menjadi tidak benar. Karena semuanya hanya pemberian, bukan karena usaha si bersahabat. Memang Tuhan mengatakan, kamu selamatkan itu oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Itu hadiah dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah lagi menaruh label harga kepada hadiah yang sudah diberikan Tuhan. Jadi untuk memperoleh keselamatan, tidak ada harga yang harus dibayar. Bahkan untuk memperoleh keselamatan, tidak ada salib lagi yang harus kau pikul. Pertanyaan saya, harga apa lagi yang harus kau bayar? Tidak cukupkah Yesus membayar harganya? Salib apa lagi yang harus kau pikul? Tidak cukupkah Yesus sudah memikul salib mati bagimu? Jadi, jika kamu pikir kamu pikul salib, betul Tuhan firman Tuhan mengatakan, kalau kau tetap sangkal dirimu dan pikul salib. Tetapi ingat baik-baik, konteksnya, ketika Tuhan berbicara ayat itu ayat dikatakan oleh Yesus sebelum dia mati di salib. Makanya kalau kita baca Alkitab, kita harus melihat filter, ada filternya, yaitu salib. Apakah ucapan ini konteksnya sebelum salib atau sesudah salib? Apakah ayat ini dibicarakan kepada orang Yahudi atau kepada orang non-Yahudi? Apakah ayat ini dibicarakan kepada orang Yahudi atau kepada orang Kristen? Tapi seringkali kita Bapak Ibu memakai ayat firman Tuhan yang diucapkan Yesus kepada orang Yahudi dan kita pakai untuk kita, padahal orang Yahudi. Nah, waktu dia berbicara hal itu, dia bicara kepada orang-orang Yahudi. Pada saat itu dia belum mati, tetapi ketika dia mati, coba kalau saudara baca Alkitab, surat Paulus setelah Yesus mati, saya tidak pernah menemukan para rasul menyuruh kita untuk sangkal diri, pikul salib, bayar harganya. Gak ada. Ya justru mereka suruh apa? Nikmati kasih karunia Tuhan. Nikmati Tuhan sudah melakukannya semua bagi kamu. Dia sudah selesaikan bagi kamu di Yerusalem. Dia menyelesaikannya bagi kamu. Apa yang kita lakukan? Nikmati. Jikalau kita menabur di gereja sungguh ke Tuhan, bukan karena sudah mendapatkan, tapi karena kita sudah menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan baik sama kita, sudah sayang sama kita. Makanya kita meresponi kebaikan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi kasih karunia dan kebenaran adalah hadiah. Jangan pernah menaruh label harga pada hadiah yang sudah diberikan kepada kita. Kita adalah masterpiece. Ayat berikutnya, karena kita ini buatan Allah. Di ayat itu, ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan kita ini adalah buatan Allah. Apa artinya buatan Allah? Masterpiece. Apa itu masterpiece? Ciptaan hanya satu-satunya ada di dunia. Kalau lukisan ditulis, saya ada di lukisan dari om saya, ya, di Palangkai seorang pelukis. Kalau sudah pernah dengar namanya Februarison Lampang Tanda, pelukis di Palangkai, itu om saya, sepupu papa saya. Saya beli lukisan ada 2 dan dia katakan ini nih masterpiece itu seperti ini katanya. Yang dimana tidak ada satupun di dunia, hanya kamu satu-satunya memiliki yang lukisan yang ini. Itu masterpiece. Sama dengan saudara saya. Kita ini adalah masterpiece satu-satunya di dunia. Oleh sebab itu, karena satu-satunya yang kita lakukan, jaga supaya jangan sampai kau merusak masterpiece itu. Apakah lukisan itu bisa rusak? Kata om saya, bisa rusak. Bagaimana caranya? Jika kau tidak menjaganya, jika kau tidak merawatnya, kena jamur, kena air, jika kau tidak melakukan dengan baik, maka dia akan rusak. Tetapi ketika engkau merawatnya, maka itu akan menjadi terpelihara dengan baik. Sama dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus memelihara, menjaganya, bukan supaya dia hilang, tetapi karena kita tahu bahwa kita sudah diberikan keselamatan, maka kita akan meresponi keselamatan itu dengan apa? Dengan memeliharanya dengan baik. Ayo Bapak Ibu, kita menyimpan itu karena kita ini masterpiece. Nah, apa yang membuat kita masterpiece? Apa yang membuat kita jadi masterpiece? Dengan baik-baik. Tuhan mengatakan, aku kembali kepada Bapa dan akan memberikan padamu roh penolong, roh penghibur. Dia akan datang kepadamu dan dia akan tinggal diam dalam kamu. Dengar baik-baik. Di zaman perjanjian lama, Tuhan tidak pernah tinggal dalam diri manusia. Tetapi di zaman perjanjian baru, Tuhan tinggal dalam diri manusia dalam bentuk pribadi Roh Kudus, dan itulah yang disebut dengan engkau menjadi masterpiece. Kenapa? Karena saudara dan saya, keberadaan kita, Tuhan tinggal dalam diri kita. Kita takut dengan perbuatan Abraham. Nanti mungkin kita ketemu dengan Musa, dengan Elia di surga. Kita tanya, Papa Elia, tolong cerita bagaimana kau bisa memanggil api dari langit, dari surga.
Kita tanya kepada Musa, Opa Musa, bagaimana ceritanya? Bagaimana rasanya engkau membelah laut Kolsom, laut Teberau? Tidakkah engkau akan berpikir bahwa mereka akan justru balik bertanya? Dan dia bertanya kepada, bagaimana rasanya Tuhan tinggal diam di dalam kamu? Karena mereka tidak pernah merasakan Tuhan tinggal dalam diri mereka. Tuhan datang dan pergi di zaman perjanjian lama. Tetapi ketika perjanjian baru, Tuhan bisa tinggal dalam diri manusia. Apa dasarnya Tuhan tinggal dalam diri manusia? Karena Yesus sudah menguduskan saudara saya. Di dalam perjanjian lama, Yesus belum mati, belum ada pengudusan, belum ada darah yang tercurah yang menguduskan manusia. Sehingga manusia yang berdosa, Allah yang kudus tidak bisa menjadi satu. Tuhan tidak bisa tinggal dalam diri manusia yang berdosa. Tetapi perjanjian baru, ketika Yesus Kristus datang, mati di kayu salib, darahnya tercurah, yang menguduskan saudara dan saya, sehingga kita menjadi kudus dan benar, sehingga Allah yang kudus bisa tinggal dalam diri kita. Karena kita sudah dikuduskan, sehingga Bapa tidak lagi melihat dosamu. Yang dia lihat apa? Darah Yesus yang menguduskan kamu. Itulah alasannya dia bisa tinggal di dalam diri saudara dan saya. Dan itulah yang saya sebut kita adalah masterpiece. Luar biasa. Kita bersyukur Yesus matinya, kita menjadi kudus. Saya buka ayatnya, kita buka slide berikut. Saya hanya baca saja. Saya akan selesai, saya baca 3 ayat ini, kita akan selesai. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani. Perhatikan, darah Kristus menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu, betapa lebihnya darah Kristus, dia menyucikan hati nurani. Ibrani 10:10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Perhatikan, dikuduskan. Kapan? Berapa kali Bapak Ibu? 1 kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi jikalau hari ini saya katakan engkau adalah orang kudus, Bapak Ibu, itu tidak berlebihan. Dan engkau harus katakan amin. Susah kan? Berani katakan, Tuhan, Bapak aku ini adalah orang kudus. Berani nggak? Berani, Bapak Ibu. Kalau saudara dapat kewahyuan remanya, engkau katakan berani. Karena apa? Karena kekudusanmu engkau peroleh bukan apa yang kau lakukan. Kekudusanmu tidak ada hubungannya. Kekudusan yang kau peroleh hari ini tidak ada hubungannya dengan dosa yang kau perbuat. Itu satu hal yang berbeda. Dosa yang kau buat dengan kekudusan yang Yesus lakukan, 2 hal yang berbeda. Saudara mengerti? Karena apa? Karena kekudusanmu kau peroleh oleh karena darah Yesus. Dan Firman Tuhan mengatakan, perhatikan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya. Kalau kau mengerti hal ini, memahami kau sudah dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya, Bapak Ibu, engkau akan katakan, Tuhan terima kasih, aku sudah jadi kudus, dibenarkan. Amin. Ibrani 13:12. Kalau saya bahas ini Bapak Ibu panjang lagi, ya. Itu juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi Bapak Ibu, engkau kudus, engkau benar, engkau diselamatkan, engkau diampuni, semuanya bukan karena apa yang kau lakukan, tetapi semata-mata hanya karena darah Yesus. Kudus, benar, diampuni, diselamatkan, itulah status. Kalau kita lihat presiden, kita pakai presiden yang lalu aja karena jangan presiden lah. Nanti ada gimana? Ya nggak apa-apa, ada pokoknya jangan sebut nama presidennya aja lah. Pokoknya presiden punya anak gitu aja. Presiden punya anak, statusnya sebagai apa? Sebagai anak presiden, oke? Kalau anak presiden ini mabuk-mabukan pesta pora, bilang nggak statusnya sebagai anak presiden? Bilang apa tidak? Tidak, betul? Makanya saya katakan perbuatannya dengan statusnya itu 2 hal yang berbeda. Mengerti maksud saya? Anak presiden berbuat dosa, anak presiden mau bunuh orang, mau narkoba, mau apa saja, tidak akan menghilangkan statusnya sebagai anak presiden. Perbuatan dosa apapun yang kau lakukan tidak akan menghilangkan statusnya. Sudah dikuduskan dan dibenarkan.
Halo Bapak Ibu. Kalau makanya saya bilang agak sulit ini kan, ini satu yang baru yang kau yang akan dapatkan. Tapi kalau saya bahas lagi Bapak Ibu, ya kalau kita akan bahas lagi Bapak Ibu, ya kita akan bahas lagi, akan panjang ceritanya. Ya, status kita dibenarkan kuduskan oleh Tuhan. Nah, ketika kita menjadi kudus benar oleh Tuhan, itu yang akan menggiring kita, akan membawa kita. Makanya konsep kita harus sampai dulu. Oh, aku orang benar, aku orang kudus. Statusnya ini harus berubah dulu. Kalau orang benar kudus, kalau pengen bikin dosa, bah, ngapain aku nambah dosa? Kan aku orang sudah dibenarkan. Balang nambah dosa. Hendak menambah dosa, anak presiden, anak partai itu, ngapain aku menambah berbuat jahat? Maka aku anak presiden. Kute maksud kute adalah mengubah cara berpikir kita, mengubah konsep berpikir. Berangkatlah dari berpikir hari ini, aku sudah dibenarkan dikuduskan. Ketika kita berangkat dari cara berpikir dibenarkan dikuduskan, maka itu akan membuat kita berhenti berbuat dosa. Tapi kalau sebaliknya, aku kan manusia yang berdosa, lalu hendak menambah dosa, kan dah ini, kan Tuhan tawannya aku adalah manusia yang berdosa. Ya kan status anda, kan bicara status. Nah ini, kan Tuhan mengerti ya manusia yang berdosa, akhirnya menambah dosa. Tapi aku tahu mengerti status kita ada menambah dosa, karena aku tidak dibenarkan Tuhan. Buat pendetanya aku dibenarkan, aku dikuduskan. Apa yang aku menambah dosa? Aku sudah dibenarkan Tuhan. Kamu sudah dikuduskan Tuhan. Kute maksudku. Saya tidak sedang mengajak saudara untuk gak apa-apa bikin dosa. Bukan seperti itu maksud saya. Tapi saya sedang mengajak saudara untuk memahami statusmu. Status kita sebagai orang yang sudah dibenarkan, dikuduskan, sehingga kita bisa menjadi orang yang berhenti berbuat dosa dan menghargai kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus berkati.